أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Wa ijta'adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk bersama, untuk bisa belajar bersama di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhoannya untuk kita, ilmu yang nanti kita dapatkan agar ilmunya bermanfaat. Teruslah bersyukur sehingga kita lupa caranya untuk mengeluh. Teruslah bersyukur setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa duduk dan ngedengerin kajian pada malam hari ini aja, ini nikmat. Nikmat yang sangat luar biasa, sepatutnya lah kita bersyukur. Di antara yang lain, Allah belum kasih kesempatan untuk bisa mengkaji, untuk belajar bareng di majelis ini. Allah memberikan kita kesempatan. Bukankah kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diberi waktu, maka waktu itu gunakan dengan baik selama kita masih diberi pendengaran yang baik. Bukan hanya mendengar, tapi pahami, pelajari, terapkan ilmu yang didapatkan. Itu pesannya Imam Syafi'i. Kata beliau, ketika hendak engkau menuntut ilmu, bawalah catatan. Seperti ubahnya ketika kita ingin berburu hewan buruan, apa yang harus kita persiapkan supaya hewan buruan itu enggak lepas. Maka audio-audio kajian ini jangan sampai dihapus. Kalau perlu pindahin ke memori yang cukup. Kalau ada handphonenya memang enggak kuat, kalau memang handphonenya enggak kuat, ya nanti bisa didengarkan kajiannya ya beberapa hari kemudian itu dalam bentuk YouTube ya, agar sama di memori handphone saya juga enggak begitu cukup ya. Tapi ini kita live di sininya, stream ini live-nya ya. Enaknya kajian tuh live-nya. Jadi ada keberkahan. Ya, kalau udah di YouTube itu waktunya sudah berbeda. Kalau emang malam ini
rahmat Allah sedang turun, keberkahan Allah ini sedang turun. Makanya beruntunglah sekali kita yang sudah masuk dalam grup ini. Kenapa? Bukan hanya masuk kemudian audionya nggak didengarkan, nggak dipelajari, nggak dipahami. Untuk apa kita? Pelajari, dengarkan, pahami, kemudian terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jangan berharap nggak ada perubahan. Ada kalau kita mau berusaha. Ya, kalau kita mau berusaha pasti ada jalan. Ya, untuk berubah. Mudah-mudahan yang udah hadir pada malam hari ini Allah berikan rahmat, Allah berikan keberkahan. Teruslah kita bersyukur terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat ring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah terputus untuk berselawat kepada Nabi. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini di kajian muhasabah diri ini kita akan mengkaji tentang bahagia itu mudah. Kenapa saya mengambil tema bahagia itu mudah? Ya emang kalau kita mau bahagia itu mudah. Yang sulit itu ada sesuatu di dalam diri kita sehingga kita tidak bahagia. Ya. Sehingga kita tidak bahagia. Karena apa? Karena yang membuat diri kita tidak bahagia yaitu diri kita sendiri. Bukan orang lain. Kenapa kita itu enggak bahagia? Karena kebahagiaan itu kita tidak ciptakan. Dengan apa? Dengan diri kita yang tidak mau menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Sehingga kita menemukan ketidakmudahan, kita menemukan kesulitan. Yang menganggap orang masih beruntung dia bisa makan hari itu, dia anggap itu enggak bahagia. Ya, dia menganggap enggak bahagia. Padahal jika dibandingkan dan jika melihat masih banyak saudara-saudara kita yang tidurnya di kolong jembatan, yang makan setemunya saja. Mereka tidak pernah mengeluh seperti itu apa yang kita keluhkan. Mudah-mudahan sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah masuk dalam majelis ini, yang ikut kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya pada malam hari ini dan mengkabulkan apa yang menjadi hajat, niat dan doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bahagia itu mudah. Bahagia itu kita yang menciptakan, bukan orang lain. Bahagia itu terlahir dari jiwa kita yang mau menuju kebahagiaan. Makanya di awal kajian ini saya menulis satu buah prolog untuk membuka kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalimat ini bisa menyentuh kita, bisa memahami kita lebih dalam lagi. Bahwa apa? Mudahlah melihat kekurangan diri dan mudahlah melihat kelebihan orang lain. Bismillah
Yuk pada malam hari ini Allahumma paksain. Yuk kita paksain pada malam hari ini agar kita dimudahkan untuk melihat kekurangan diri kita dan minta dipermudah untuk melihat kelebihan orang lain. Tahu enggak? Terkadang ada orang yang merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Benar? Benar. Terkadang ada orang yang merasa dirinya paling benar dan menganggap orang lain salah. Ada yang begitu? Ada, banyak. Ketika diingatkan dan diajak untuk melakukan sesuatu kebaikan, dia malah tersinggung. Dia malah tersinggung. Ya, dia malah tersinggung. Memang ada sih, memang banyak orang-orang yang melihat kesalahan orang lain, tapi dia tidak pernah melihat kesalahan dirinya. Dia menjudge orang lain, tapi dirinya lebih parah dari dia. Makanya saya mengatakan ketika di jalan-jalan itu ngelihat orang begitu banyaknya yang sedang padat-padatan di jalan, kita doakan, ya Allah mudahkanlah dia dalam perjalanan kerjanya. Jangan didoain, syukurin tuh, dengan gara-gara dia tuh jalanan jadi padat, jalanan jadi macet. Nggak sabar sih. Ya. Sekarang ini banyak orang-orang yang melihat kekurangan orang lain. Banyak-banyak melihat, ya, sering mengkoreksi kekurangan orang lain ketimbang melihat kekurangan dirinya. Sok-sokan no ibadah no pengen dilihat orang. Itu mah urusan dia, mau ibadah mau kagak, kepo dengan kehidupan orang. Padahal dirinya sendiri nggak pernah ibadah, malah menjudge orang, ngatain orang, sok-sok rajin no pengen dilihat orang no sholatnya no sodakonya pengen disebut namanya no. Dia lebih melihat kekurangan orang lain, mengkoreksi kekurangan orang lain, mendikte kekurangan orang lain, padahal dirinya belum tentu apa yang orang lain itu lakukan dia melakukan. Benar nggak? Makanya orang yang bijak itu adalah orang yang sibuk memperbaiki kesalahan dirinya, bukan sibuk mencari kesalahan orang lain. Orang yang bijak itu mengkoreksi dirinya. Oh dia salah, patut diperbaiki. Bukan malah menyalahkan orang lain gara-gara dia. Akhirnya yang terjadi apa? Pertengkaran. Saudara sama saudara ribut akhirnya. Yang satu enggak mau disalahkan, yang satu merasa benar. Terus siapa yang menang? Yang satu enggak mau salah, yang satu enggak mau disalahkan, yang satu merasa benar, yang satu bilang enggak salah. Ya. Sibuk mencari kesalahan orang lain. Artinya orang yang bijak, orang yang bijak itu orang yang tidak melihat, nih patut digaris bawah ini ya. Orang yang bijak itu adalah orang yang tidak melihat kotoran yang ada di mata orang lain, tapi selalu melihat kotoran yang ada di matanya sendiri, kemudian membersihkannya. Ya, artinya gini,
dia mengingetin orang padahal dia sendiri ada kotoran di matanya, ya. Malah, oh itu mata lo ada beleknya, gitu. Ngatain orang malah dirinya sendiri ada. Artinya bukan belek dalam arti yang sesungguhnya. Artinya dia menjudge orang, woi lo udah gini-gini, ya. Tapi dirinya sendiri nggak dikoreksi. Maka lihatlah kelebihan orang lain. Ku mau malu. Malu kenapa? Kayaknya gue masih kurang ibadah gue dibandingin sama dia. Dia itu keren ya, gitu kan? Dia itu keren. Ibadahnya, sodakonya nggak mau dilihat orang. Dia keren. Malu diri sendiri. Jadi melihat, dia mengoreksi dirinya sendiri. Bukan merasa benar dan pengen dibenarkan, bukan. Dia mengkoreksi dirinya sendiri. Makanya ada istilah, salah seorang melihat kotoran di mata temannya, namun melupakan kotoran di matanya sendiri. Jangan hanya melihat kotoran mata di temannya, kemudian kita ngomong tuh, padahal di mata kita sendiri ada kotoran. Benerin dulu. Nih, sifat kelakuan kita dibenerin dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat orang itu lebih baik dan kita bisa mencontohkannya. Ya, jangan ini yang menyebab kita kebahagiaan itu enggak tercipta. Nanti ketika kebahagiaan itu enggak tercipta, maka lahirlah hati-hati, maka lahirlah penyakit hati, iri, ujub, ya, satu-satu lahir itu, ya. Makanya sering-seringlah atau mudah-mudahlah melihat kekurangan diri, ya, gitu. Kenapa harus demikian, gitu? Ya Allah, selama ini saya ngomongin dia, selama ini saya ngejudge dia, padahal ya Allah ampuni saya, gitu. Emang susah ya? Emang nggak mudah ya kayak gitu, gitu, insyaallah. Ya, lebih baik kita diam ketimbang kita so tahu. Ya, tentang orang yang kita sedang bicarakan, ketika kita memang nggak tahu, ya kita nggak perlu menambahkan sehingga menjadi fitnah nantinya. Ini, ya, ini yang membuat kita tidak bahagia dan kebahagiaan itu nggak akan tercipta. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apa yang membuat diri kita susah? Apa yang membuat diri kita susah? Dulu saya pernah cerita, ya, bahwa Abu Nawas itu kehilangan cincin. Maka Abu Nawas ini nyarilah di luar cincin itu. Ketemulah dengan warga di sekitar dan menegurnya. Wahai Abu Nawas, sedang apa dan apa yang engkau cari? Maka Abu Nawas pun menjawab, saya sedang nyari cincin. Terus sudah ketemu, kata warga. Belum. Maka warga yang satu bertanya kembali, wahai Abu Nawas, emang cincinnya hilang di mana? Hilangnya di dalam. Lah, kok hilangnya di dalam, engkau mencarinya di luar? Apa jawaban Abu Nawas? Begitulah kita. Ya. Apa yang membuat diri kita susah? Coba apa? Apa yang membuat kita gelisah? Apa yang membuat kita enggak bahagia? Apa yang membuat diri kita susah? Yang pertama adalah
kita masih demen dengan namanya pinjol. Masih demen, kita masih demen ketika mentok, oh ada aplikasi ini nih, main ngambillah. Kita masih demen ya, pinjol. Selain pinjol, kita masih demen apa? Judol. Tahu judol? Judi online. Bahkan sekarang merajalela. Bahkan sudah ada yang habis-habisan tuh gara-gara judol. Apa bukan itu yang membuat dirinya susah? Apa yang itu membuat dirinya enggak bahagia? Gara-gara judol rumahnya hilang. Gara-gara judol suaminya ada yang dibunuh. Gara-gara judol ditagih sama pihak yang meminjamkan. Akhirnya apa? Seisi rumahnya diambil semua. Gara-gara judol. Gara-gara judol, bukan gara-gara sebotol, bukan itu lagu ya. Tadi ya anak-anak kita itu masya Allah, lagu-lagu yang viral itu waktu diwaspadai ya. Apalagi lagu yang tadi saya nyanyi gala-gala sebotol itu kan masya Allah ya. Hati-hati judol, awasi anak-anak kita, awasi diri kita juga, bahkan mungkin kita dan lebih demen namanya judol, judi online. Terus apa yang membuat diri kita susah? Masih demen kita sama makanan riba. Masih demen kita sama pinjaman yang berbunga. Kita anggap itu luar biasa. Bahkan ada salah satu teman saya yang berbisik seperti ini. Kang, kalau nggak pinjem mah atau nggak punya, ya terserah itu. Intinya orang-orang yang sudah terjerat dalam riba, dia itu akan kecanduan. Ya, dia akan kecanduan, belum juga selesai pinjamannya akan ditambah lagi. Dan inilah permainan zaman sekarang ini seperti itu. Ya, kita minjem sekian, udah baru dibayar 2 tahun, kemudian dia ditawari lagi, kapan beresnya? Ya, mungkin beresnya ketika apa? Ketika mungkin kita sudah masuk liang lahat tuh, baru beres. Ya, maka kalau bisa, tolong hindari riba ini. Ya, sekarang itu pinjaman luar biasa menggiurkan. DP 1 juta kita udah bisa bawa pulang motor loh. DP 1 juta, oke, di rumah udah ada motor baru. Baru 2 bulan dia bayar, 3 bulan, 4 bulan dia nunggak, diambil. Tuh, satu. Kalau bisa, hindari riba. Makan makanan riba ini ngepeknya memang nggak saat ini. Hasil riba yang kita pakai, hasil riba yang kita gunakan, itu nanti atau akan terwarisi oleh anak-anak cucu kita. Jangan salahin anak kita itu susah diatur. Mungkin makanannya dari ruang riba. Ya, masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Kita berdoa di sini semua, mudah-mudahan saya percaya jamaah sahabat yang berada di majelis ini enggak ada yang demen nama riba. Amin. Kemudian apalagi yang membuat diri kita susah? Makan harta haram membuat kita enggak bahagia, membuat kita gelisah. Adalah satu kisah seorang anak yang ngejual tanah orang tuanya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, itu tanah dijual sama dia. Tanahnya dijual sama dia, kemudian dibikin usaha sama dia.
Usahanya usaha pembuatan baju-baju gitulah. Ya. Sebegitu orang tuanya meninggal, dia ngebiayain adik-adiknya dengan usaha yang dia bangun. Pada suatu hari usahanya bangkrut. Datanglah dia kepada seorang ustadz dan dia bertanya, "Ustadz, kalau enggak gara-gara peristiwa ini mungkin usaha saya masih sukses saat ini. Emangnya kenapa?" "Adik saya itu ngambil ahli tanah dan rumah yang saya beli." "Mungkin, emang kenapa? Mungkin kamu ada masalah kali dengan ini." Setelah ditelusuri, ternyata dosa dia adalah makan harta haram. Dia memakan harta yang dimakan dari tanah ibunya. Jadi begitu dia bercerita bahwa usaha yang dia bangun adalah hasil ngejual tanah ibunya sampai ibunya meninggal, dia tahu, ibunya tahu tanahnya itu dijual oleh anaknya. Makanya Allah kasih usahanya bangkrut. Ya, kemudian adiknya ini ngaju banding hingga akhirnya kakaknya yang kalah. Itulah harta yang kita dapatkan dari yang bukan menjadi hak kita, dia akan habis. Maka mulai malam hari ini kita belajar, ada enggak kita nih makanan harta-harta yang haram? Ya, itu. Yang kedua, yang berikutnya, apa yang membuat diri kita susah? Hutang. Hutang membuat diri kita susah. Hutang yang membuat diri kita jauh dari bahagia. Hutang membuat diri kita jauh dari bahagia karena tiap hari ditagih. Apalagi sekarang maraknya apa? Pinjaman bank keliling. Pada sering nyingkat tuh bank kayak bank keliling. Ya. Silakan mau minjem silakan. Kalau mampu bayar silakan. Tapi kalau bisa dijauhi gitu. Ya. Silakan minjem di bank-bank konvensional silakan. Enggak ada yang ngelarang. Kalau bisa dijauhin biar lebih tenang. Ya. Terkadang atau bank harian minjem modal usaha. Setiap hari apa dia nagih, enggak ada duit, ngumpet. Kan itu yang membuat enggak bahagia, membuat hidup enggak tenang, dikejar-kejar leasing, ya kan? Makanya sudahlah, kalau pengen bahagia jauhi ini semua. Kalau enggak bisa mencoba belajar untuk bisa menjauhi. Jauhi riba, jauhi harta haram, jauhi pinjol, jauhi judol, jauhi hutang-hutang. Insya Allah nanti kita bahagia. Bahagia kagak, ya penyakitan iya nantinya gitu, ya. Nah ini semua dibuat oleh diri kita sendiri, bukan orang lain yang menciptakan. Tapi yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Kita yang membuat diri kita susah, bukan orang lain. Kenapa membuat diri kita susah? Suruh siapa kamu pinjol? Suruh siapa judol? Suruh siapa makan riba? Suruh siapa hutang demen jasa? Ya. Ini semua yang membuat diri kita jauh dari bahagia. Karena apa? Kepikiran. Pikiran kita. Makanya di dalam Al-Quran, di surat Al-Maidah, coba dah buka. Di surat Al-Maidah ayat 90, coba buka yang lagi megang Al-Quran. Coba kita kaji, kita tadabur. Bunyinya seperti ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal ajlamu ridsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Ini buka surat Al-Maidah ayat 90. Resapi artinya kita tadaburi. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu lahukum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya minuman keras, wal maisiru berjudi, wal ansabu dan mengundi nasib, wal ajlamu rijsun, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, min amali syaitan, dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu apa? Tuflihun, beruntung, agar kamu bahagia. Tuflihun, agar bahagia, agar bahagia. Ya, perhatikan. Jauhi apa tadi? Jauhi minuman keras. Jauhi. Jauhi berjudi. Ya. Berkurban untuk berhala, jauhi penyembah-penyembah yang enggak ada, yang dilarang oleh Allah. Jauhi mengundi nasib. Gak tahu dengan lotre gue jadi kaya nih mendadak. Ya. Dan semua itu ridsun min amali syaitan. Min amali syaitan, itu adalah perbuatan-perbuatan setan. Masih untung yang judol diberi kesehatan. Masih untung yang mengadu nasib, mengundi nasib masih diberi kesehatan. Kalau dia mati waktu saat itu gimana? Makanya beruntunglah ya orang-orang yang menjauhi ini, karena semua itu adalah min amali syaitan, adalah amalan-amalannya setan. Ini yang membuat hidup kita juga tidak mudah. Ini yang selalu membuat kita tidak bahagia karena diri kita sendiri. Maka ditegaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang mau memperbaiki diri, yang terus mengoreksi diri, yang terus menata hati. Ya. Sesungguhnya bahagia itu mudah kok, nggak ada yang sulit. Ya, kalau kita diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 90 untuk menjauhi minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dan lain sebagainya, yang itu menjadi bagian dari amali syaitan, menjadi amalannya setan. Jauhi. Untuk apa? Tuflihun, keberuntungan. Beruntung, biar kita nggak menjadi orang yang rugi. Udahlah kita rugi di dunia, kemudian rugi di akhirat. Terus kemana nanti kita ketika dibangkitkan? Ayo, coba, bahagia itu mudah, ya. Ikutin aturannya
Allah, ya. Ya, bahagia itu mudah. Mau tahu resepnya? Ya. Resepnya adalah jauhi yang tadi di dalam surat Al-Maidah. Ya. Supaya kita tuflihun, jadi orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian apa? Tadi itu yang membuat diri kita susah, jauhin. Ya, jauhin. Ya, coba hidup nggak ada utang, tenang nggak? Bahagia nggak? Widih. Bahagia jasa, kemana-mana nggak mikirin. Iya, Pak, udah mau datang tagihan lagi aja, gitu. Ya. Ada yang istrinya nggak tahu, ada yang suaminya nggak tahu. Tiba-tiba didasangan lesing dan nagih utang. Apa kata lesing ini, Bu? Pak, si ini nih belum bayar 2 bulan. Ternyata ketika diselidiki dia ikut pinjol. Masya Allah. Ya, enak tuh narik-narik aja. Tahu-tahu utangnya gede, ditagih, mabur. Ya, apa itu disebut bahagia? Kagak. Ini yang membuat kita susah. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia itu mudah. Nih ada 3. 1, ketika kita pengen bahagia, dan ternyata nggak sulit kok. Kalau kita mampu mengerjakannya, mampu melakukannya, nggak ada yang sulit. Karena kan saya bilang tadi, apa yang membuat diri kita susah? Udah kan? Nah sekarang bahagia itu sebenarnya mudah diciptakan. 1 nih. Yang pertama, ketika engkau bahagia, ketika engkau ingin bahagia, yang pertama adalah bersyukur apa yang kita miliki saat ini. Terkadang kita nggak bersyukur apa yang udah kita miliki. Udah punya 1, pengen beli lagi. Udah punya rumah, beli rumah di mana gitu. Enggak bersyukur. Malah nanti jadi kufur. Jadi kufur nikmat. Bersyukur kagak, kufur iya. Jadi apa yang engkau miliki pada hari ini, bersyukurlah. Karena seperti analogi kayak gini nih. Ketika si penaik kursi roda dia melihat yang jalan. Enak ya berjalan. Enak ya bisa jalan. Kemudian yang jalan ini ngelihat yang naik motor. Enaknya naik motor nggak jalan, capek. Yang naik motor ngelihat yang naik mobil. Enak kali ya punya mobil, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Pasti enak lah. Terus yang mobil pengen punya pesawat. Enak kali ya punya pesawat. Apa-apa bisa cepat sampai. Dan begitulah terusnya. Sebagai analogi, seperti itulah orang yang tidak bersyukur. Ya. Malah belum tentu yang pejalan kaki melihat orang yang naik motor itu enaknya yang punya motor. Padahal mah kita nggak tahu. Padahal mah kita nggak tahu. Ya. Kenapa sampai dia punya motor? Ya mendingan kamu nggak ada pikiran. Kalau saya ada cicilan motor. Kan ke situ kalau bisa dilihat ya. Ya. Enak ya kamu naik motor, enak. Kamu ngelihatnya enak. Padahal mah setiap bulan pusing saya membayar cicilannya. Enak kamu pejalan kaki.
nggak ada pikiran apa-apa, gitu kan? Di analogikan. Maka ada dua sahabat waktu SMA. Dia ini satu teman yang baiklah, ya. Geng, salah satu bagian dari gengnya ya. Kalau di SMA kan gitu, kita ngegeng-geng, ngelompok gitu, nggak mau berbaur, dia berkelompok, bergeng-geng. Jadi ketika mereka udah pada lulus, dia bertemu. Ini salah satu temannya ini nggak pernah mensyukuri apa yang dia miliki. Ya, dia nggak pernah bersyukur apa yang dia miliki. Padahal dia memiliki apa yang belum dimiliki temannya. Paham maksud saya? Dia memiliki apa yang belum dimiliki temannya. Paham ya? Sampai sini nih. Gini. Ketemulah dia di pasar, kemudian dinegur satu sama lain nih. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Kamu sekarang mana? Oh, rumah saya udah besar. Udah ini kata gitulah. Kamu gimana? Kata dia. Aku mana sampai saat ini belum punya momongan. Enak kamu mau udah punya 3 anak, kata gitu. Satu sisi dia bukan nggak bersyukur karena belum punya anak, dan yang punya anak ini belum tentu juga bersyukur. Maka kamu sekarang tinggal di mana? Kata gitu. Saya sekarang tinggal di dekat pasar nih, mau main sana. Begitu dia diajak nih, malu kagak nih ya. Begitu dia diajak, maka dia nujuk nih salah satu rumah di perkomplekan nih. Itu rumah saya, kata dia. Ya. Wah, gede sekali, kata temennya. Iya. Itu kerja saja dengan suami, kata dia. Enak ya, kamu udah punya anak, udah punya rumah, kata dia. Kalau kayak aku belum dikaruniai anak enak kayak kamu mah. Ayo masuk. Wah, disuruh dia, temannya minta masuk, tapi apa? Aduh, dia nyariin kuncinya. Kamu nyariin apa? Kata dia. Saya nyariin kunci. Dipegang sama temannya. Ini kali kuncinya. Begitu dibuka, kebuka. Ya, malu kagak tuh? Dia tidak pernah mensyukuri apa yang dia miliki. Temannya belum dikaruniai anak, dia bukan nggak bersyukur, sedangkan temannya udah dikaruniai. Seharusnya dia bersyukur. Nggak perlu, ya, nggak perlu apa yang dia tidak miliki mengaku-ngaku. Emang kalau kita udah nggak punya ya udah aja. Jangan sok-sokan pengen dilihat orang, pengen diperhatikan orang, sok-sokan dia hidupnya hedon lah, begitu pengen dilihat orang. Kalau nggak punya ya udah, cukup apa yang kita miliki, syukur. Tuh, ya, cara untuk mendapatkan kebahagiaan ya udah bersyukur aja, baik dikit maupun banyak, syukuri. Ya, syukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan mencari untuk disebut orang. Dengan begitu bahagia itu akan tercipta. Dia nggak pusing, nggak ada yang dibuat-buat. Akhirnya dia menjadi ahlul bohong. Akhirnya dia menjadi orang yang pembohong. Maka saya ingatkan pada malam hari ini, bersyukurlah apa yang kita miliki saat ini. Ya, jangan melihat orang lain. Ya, ada bang, ya, si Anu udah beli itu lagi ya. Lah kita juga udah punya neng, yang ada aja pakai, nggak perlu ngelirik orang. Syukuri tuh, lakinya mah bener ngajarin kayak gitu. Ya, tapi bininya ini yang ngubek-ngubek mulu laki, kan jadi pusing. Ya. Besok siang lakinya, besok sore lakinya pulang kerja ngadu lagi, bang, enaknya jadi tetangga no, mana gitu. Tuh dia emang kenapa?
Dia udah kebeli itu lagi aja bang. Apa kata lakinya? Neng, syukuri aja apa yang kita udah miliki saat ini. Terkadang enggak emang ya. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu bersyukur dikala sedang ada maupun sedang tidak ada. Ya. Dan yang kita miliki saat ini syukuri. Jangan menjudge Tuhan enggak adil. Ya, jangan. Intinya itu. Karena bahagia itu mudah. Ngapain kita mikirin yang enggak kita miliki gitu. Yang kedua, kalau pingin bahagia, hadapi semua dengan lapang dada. Hadapi semua dengan lapang dada. Kemarin lapang dada itu tercipta atas apa? Atas apa? Sir. Masih ingat sir? Sabar, ikhlas, ridho. Kalau sir ini sudah tercipta di dalam hati kita, maka yang terjadi adalah hati kita menjadi lapang. Ketika ujian itu datang, dia sabar, dia ikhlas, dia ridho, dia bahagia. Ini resep bahagia. Hadapi semua dengan lapang dada. Karena lapang dada adalah hasil dari sir, sabar, ikhlas, dan ridho. Kalau kita diuji nggak sabar, kita nggak bahagia ngelihat ending. Kalau kita diuji dan lain sebagainya, nggak ikhlas, dia nggak menjadi manusia yang bahagia. Ya. Dia kehilangan sesuatu, diambil semuanya oleh Allah, dia kagak ridho, maka lapang dada itu akan tercipta dan kebahagiaan akan hadir. Ya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, hindari prasangka buruk. Hindari prasangkaan buruk pada Allah dan pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Jangan suka menjudge orang apa yang kita tidak lihat. No, dia no kaya, no, jangan-jangan punya tuyul kan. Ya, serem. Prasangka buruk. Kita nggak ngomongin dia, dijat sama dia, lama lo jadi orang julid. Ngomongin orang mulu, padahal mah nggak lagi ngomongin dia. Dianya aja yang sensitif, berburuk sangka, pikiran negatif, berburuk sangka sama Allah. Ya Allah, kenapa sih engkau sampai hari ini aku belum engkau karuniai anak? Belajar dari kisah Nabi apa? Ya, banyak ya. Belajar supaya bisa menghilangkan negatif. Janganlah menjudge Tuhan, Tuhan gak adil. Jangan. Itu yang membuat kita gak bahagia. Kita sering sekali berprasangka buruk sama orang, belum tentu dia demikian. Ya, belum tentu dia demikian. Sahabat surgaku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau kita pengen bahagia, 3 itu jalani. Bersyukur apa yang kita miliki, hadapi semua dengan lapang dada, dan jangan berprasangka buruk kepada siapapun. Itu aja. Dengan gitu kita dengan begitu kita bahagia. Ya, bersyukur apa yang kita miliki, kita nggak dongkel ngelihat orang lain memiliki semuanya. Ya, kita tenang, kita bahagia. Karena apa? Karena kita udah lapang dada. Apa yang menjadi takdir Allah, kita udah ikhlas, kita udah ridho. Sama orang jangan berprasangka buruk, dengan Allah jangan berprasangka buruk. Itu rasa bahagia, mudah kan? Iya, insya Allah kita semua bisa bahagia, ya. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, kenapa hidup kita nggak berubah? Atau begitu-begitu aja?
Pernah nggak hidup kita kok begini-begini aja? Usia udah hampir kepala 4 tapi hidup masih begini-gini aja. Masih banyak utang, masih depan mainin riba, masih dan lain-lain lah. Ya. Apakah naluri kita akan berontak dan menjawab pertanyaan, kenapa hidup kita enggak berubah-berubah atau hidup kita begitu-begitu aja? Jangan-jangan kurang kerja keras kayaknya nih. Hei, ingat, sekerja keras apapun digeber, ya, lampusan dan lain sebagainya, tetap kalau engkau tidak bersyukur, maka akan selalu menghadapi kekurangan. Makanya bersyukur ya. Kerja keras atau kurang bersyukur yang membuat hidup kita begini-begini aja. Ya, coba sahabat yang berada di kajian ini, di majelis ini, coba ya, kurang kerjaan yang keras atau kurang bersyukur? Silakan di komen. Kenapa? Karena pada muqaddimah tadi yang saya bacakan, Bapak ada kan? Apa bunyinya? Ayo, ada kalimat yang saya lihat tadi. Wa ijta adanna rabbukum la in syakartum wala ji'dannakum wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Sesungguhnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, wa ijta'adanna rabbukum la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la ajidanakum, niscaya aku akan menambah, wala in kafartum, menambah nikmat kepadamu, tetapi inna ajabil lasyadid, dan jika engkau mengingkari maka ajabku sangat berat. Yuk, yang kurang syukur tuh ya. Rumus syukur itu tadi ayatnya sudah saya bacain. Rumus syukur itu bersyukur sama dengan ditambah nikmat, mengingkari sama dengan diajab yang keras. Maka kalau kita pengen ditambah nikmat kita, bersyukur. Jangan kita mengingkari, maka ajab yang akan datang kepada kita. Na'udzubillahi min jali. Ingatin ya, itu rumus syukur. Kalau dia bersyukur, kata Allah, aku akan tambah. Kalau dia mengingkari, apa kata Allah? Sesungguhnya ingat, ajabku sangat pedih. Itu. Makanya kita jangan sekali mengingkari semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka patutlah kita syukuri ya. Dengan jalan syukur nanti insya Allah ya, hidup kita bahagia ya. Ingat rumusnya, bersyukur sama dengan ditambah nikmat, mengingkari sama dengan diajab yang keras. Silakan mau pilih yang mana. Kita belajar dari kisahnya Abu Nawas. Mau ya kita dengerin kisahnya Abu Nawas. Siapa yang gak kenal dengan Abu Nawas? Siapa dia? Seorang pemuda yang cerdik ya. Kisah Abu Nawas ini dan lelaki yang tak bersyukur. Jadi ada seorang lelaki ini yang gak bersyukur. Pada suatu hari ada seorang laki-laki datang ke rumahnya Abu Nawas. Lelaki itu ngeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumah yang terasa sempit, yang ditinggali banyak orang. Dia tuh ngeluhnya cuman itu tuh. Rumahnya merasa sempit dan
ditinggali banyak orang, makanya merasanya sempit ya. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak, tapi rumahku begitu aja nggak ada perubahan. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah ya Abu Nawas dari rumah tersebut dan tidak mempunyai uang, tapi nggak punya uang. Pengen pindah tapi nggak punya uang. Tolonglah katakan kepadaku apa yang harus aku lakukan, kata lelaki itu pada Abu Nawas. Mendengar itu Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Taktik. Dia memikir ya. Tak berapa lama ada ide yang dia dapatkan. Kamu mempunyai domba di rumah, kata Abu Nawas. Kamu mempunyai domba kan di rumah? Iya. Aku tak katanya, oh enggak, aku tidak memiliki domba. Jadi aku enggak punya, jawaban si pemuda itu. Setelah mendengar jawaban itu, Abu Nawas meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Kemudian apa yang terjadi dengan pemuda itu? Pemuda itu kemudian menuruti usulan dari Abu Nawas dan kemudian dia beli seekor domba. Keesokan harinya dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulanmu, katanya rumahku menjadi bertambah sempit dan berantakan, katanya. Gimana sih engkau Abu Nawas? Ini saranmu nih, katanya. Malah rumah saya jadi lebih sempit. Kemudian apa yang terjadi? Pria itu pergi pasar membeli 2 ekor domba, namun bukannya seperti yang diharapkan. Rumahnya justru semakin sempit. Dengan perasaan jengkel nih Abu Nawas, dia pergi ke rumah dengan perasaan jengkel nih. Dia pergi ke rumahnya Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya dan menceritakan semua yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba-domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas menyarankan untuk menjual semua domba yang dimilikinya. Abu Nawas ngasih saran itu. Keesokan harinya kedua orang tersebut bertemu kembali. Maka Abu Nawas bertanya, bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah dia sudah lega? Setelah itu, setelah engkau menjual domba-dombamu, rumahku menjadi nyaman dan tidak ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah. Jawaban pria tersebut. Laki itu menjawab. Dan pada akhirnya Abu Nawas ini mendapatkan mampu menyelesaikan ya persoalannya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi itu kisah Abu Nawas dan pemuda yang tak bersyukur ya. Masya Allah. Kemudian kisah berikutnya yaitu 3 orang Bani Israel yang mempunyai penyakit kulit, kebotakan dan buta. Maka dikisahkan ada seorang 3 pemuda dari Bani Israel yang mempunyai penyakit kulit, punya penyakit kebotakan, dan yang satunya lagi buta. Ya. Maka pada saat itu ketika Allah memujinya, datanglah malaikat kepada orang yang pertama yang menderita penyakit kulit dan bertanya kepadanya, apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? Kata malaikat Jibril. Ia menjawab, rupa yang bagus, kulit yang indah, dan penyakit yang menjijikan banyak orang hilang dari diriku. Maka seketika itu diusaplah orang itu dan hilanglah penyakit itu, serta diberikan rupa yang sangat bagus tampan, kulit yang indah. Kemudian malaikat itu bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi? Maka dia menjawab, unta atau sapi. Ya, maka diberilah dia seekor unta yang sedang bunting, dan dia pun mendoakannya, semoga melimpahkan berkah kepadamu dengan unta ini. Ya, itu dia.
Maka kemudian malaikat tadi mendatangi seorang yang penyakit kebotakan dan bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Rambut yang indah dan lain sebagainya. Maka diberikanlah semuanya. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta dan bertanya, apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Maka dia menjawab, semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang. Maka diusapkanlah wajahnya dan seketika itu kembalikan oleh Allah penglihatannya. Malaikat kemudian bertanya kembali, harta apakah yang paling kamu senangi? Dia menjawab, kambing. Maka diberilah seekor kambing yang sedang bunting. Dan terjadilah seperti itu kisahnya ya. Kemudian datang malaikat itu kepada orang yang menderita penyakit kulit dengan menyerupai dirinya, yakni di saat dia masih dalam keadaan penyakit kulit ya. Jadi malaikat menguji si penderita penyakit kulit, maka dia menyerupai dirinya, mirip gitu, kayak dia jadi pengemis gitu. Kepadanya, aku seorang miskin, telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini, sehingga tidak dapat meneruskan perjalananku ini kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan Allah telah memberi Anda rupa yang tampan, kulit indah dan lain sebagainya. Aku minta kepada Anda 1 ekor unta saja untuk bakal meneruskan perjalananku. Tapi apa yang terjadi? Hak-hak tanggunganku masih banyak. Malaikat tadi berkata, sepertinya kau pernah mengenal Anda. Ya. Jadi dia mengingkari, ya, orang-orang mengingkari. Inilah yang terjadi ya. Insyaallah ya Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang tidak pernah mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Pertanyaan saya malam ini, siapkah kita selalu bersyukur setiap hari apapun keadaannya? Siapkah kita? Ayo yang siap, acungkan tangan. Ya, siap ujian. Ya siap, silakan. Siapkah kita selalu bersyukur dan setiap hari apapun keadaan kita? Jangan ngeluh, jangan ngadu sama Allah di sepertiganya malam. Ya, insyaallah. Ya, ternyata bahagia itu mudah. Jangan membuat diri kita tidak mudah ya. Syukuri apa yang kita miliki saat ini. Mudah-mudahan sahabat, kajian kita pada malam hari ini berkenan dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sebagai refleksi, coba siapin jawaban. Siapkah kita selalu bersyukur dan setiap hari apapun keadaannya ya. Kita bersyukur, silakan zikir sambil nunggu anak-anaknya, ada yang nganterin sekolah, zikir. Nggak usah terlalu astagfirullah, nggak usah gitu ya, santai aja ya. Jadi bersyukur ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita baca doa kafatul majlis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.